آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin, Desa Tegal, Gedangan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti urutan dari pembahasan pun nyambung kok, mboten nyambung malih. Urutan dari himpunan putusan tarjih bab sholat insyaallah sudah selesai. Tapi seputar persoalan sholat itu sebenarnya banyak bab, banyak pembahasan yang perlu untuk dipelajari. Di himpunan putusan tarjih yang ketiga, nanti beberapa hal terkait dengan sholat itu ya dibahas. Cuma memang masih sangat terbatas. Karena itu izinkan saya mencoba untuk memperkaya pandangan kajian yang sudah kita mulai dan sudah kita lalui selama ini. Nah niku ningali warnane HPT 3. Ya. Bedanya bab sholat niku sing di fotokopi sing sampai tutup pundi. Sing fotokopian niku sampai tutup pundi. Oh, jenazah, nggih. Nggih. Oke. Ya, tapi sebenarnya bab tentang sholat itu masih banyak. Sebagiannya bahkan kadang-kadang itu menurut kula karena jarang dibahas. Orang kemudian ya akhirnya tahunya sepotong-sepotong atau berdasarkan informasi yang sampai masing-masing yang sampai itu berbeda. Punten niki ya napa carane? Bene kula geser rotor ini. Agak awak mboten. Kuat. Nggih, kalau di sini memang sudah masuk Kitabul Janaiz. Nggih. Kitabul Janaiz. Saya sudah buka Kitab Janaiz. Tapi dalam hal tentang sholat itu ada banyak ketentuan yang seringkali terlewat. Niki. Saya di sini sedang buka pembahasan fikih terkait dengan apa? Waktu sholat, gitu ya. Mengapa demikian? Kadang kita itu ketika membaca tentang waktu sholat, misalnya begini, hanya didasarkan pada sebagian keterangan saja. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama?
Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha. Dan itu dijelaskan para ulama, sholat di awal waktu, gitu ya. Ya. Oh, ini kok pegelang ini, kabel ini, ya. Beliau ditanya lagi, apalagi setelah itu, birrul walidain, gitu ya. Yang populer ini, yang populer saja. Berbakti kepada orang tua. Berikutnya apalagi jihad fi sabilillah, gitu ya. Akhirnya ini menjadi pegangan. Ya bagus. Cuma misalnya sing nomor setunggal as-sholatu li waqtiha atau as-sholatu fi awwalil waqti, niku sing saged niku muadzin, tukang azan ambek marbot tok. Sing liyane kepontal-pontal. Apalagi sing biyen boten nenten, apalagi yang menjadi security gitu misalnya. Memang itu yang terbaik. Ya, tapi kemudian rupanya Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita contoh-contoh, ada alternatif, gitu ya. Sehingga kemudian para ulama memberikan waktu sholat itu kategori, enten jenenge waktu afdol. Waktu sholat itu apa? Waktu afdol. Berdasarkan boten kados teng mriki sih. Berdasarkan hadis tadi itu pun kersane boten apa-apa diwolak-walik nggih. Nggih. Bismillah. Cuma niki kula coba ya. Macam apa? Kurang luwih sami mau. Baik, terkait dengan waktu sholat, akhirnya para ulama kemudian membuat kategori, enten namanya waktu afdol. Ya, ini dalil-dalil terkait dengan waktu sholat ya, ini banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini misalnya di surat An-Nisa ayat 101, ayat 103, itu di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Memang sholat itu merupakan kitaban, ketentuan ya, kewajiban mawquta yang sudah diatur waktunya, gitu ya. Kapan saja waktunya itu nanti di ayat-ayat yang lain, tapi itu digambarkan secara global, umum saja. Enten sing bengi, enten sing fajar, ya, enten sing nahar, enten sing siang. Tapi yang lebih spesifik nanti adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Pun ini, mana malaikat Jibril ini? Ini An Jabir bin Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ngeten niki saged maca mboten niku mulane ngoten tambah kelemun-kelemun mripat niku. Sakjane nek umpama tulisane cara Indonesia iso ngetutno maca, tulisane ngeten niki wis teko aturan boten pati ketok, tambah ngeten wis tambah kelemun-kelemun. An Jabir bin Abdillah
radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu Jibril alaihi salam, didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lahu, kapan niki? Mboten enten keterangane kapane, pokoknya ditekani malaikat Jibril. Kapannya baru diketahui setelah redaksi berikutnya. Faqala lahu, Jibril berkata kepada sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Qum fasallihi, berdirilah sampean, sholatlah sekarang ini. Fasallat zuhra, maka Rasulullah SAW sholat zuhur. Oh, berarti datangnya waktu siang. Kapan itu? Hina zalatis syamsu, saat matahari sudah geser. Nah, gitu ya. Geser dugi pudi dari tengah-tengah. Nah, itulah awal waktu zuhur. Summa ja'ahul asra, kemudian didatangi lagi oleh malaikat Jibril pada waktu asar. Faqala, Jibril berkata, qum fasalli, berdirilah sampean wahai Nabi Muhammad SAW, sholato sak mangkin. Fasallal asra, maka Nabi SAW sholat asar. Kapan itu? Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu, saat bayangan benda podo karo benda itu niku nggih. Saya terjemahkan bahasa Jawa saja. Ketika bayangan benda menjadi sepertinya podo, dawae podo. Pernah praktek nggih ayang-ayang, pernah praktek tahu gitu cilik langsung delok jam tok. Utawa mungkin ngapunten sing pun sepuh wis pokoke trimo sing azan pokoke ya. Trimo sing azan. Gitu. Makanya dulu saya juga tidak pernah melihat langsung. Beberapa masjid katanya di pelatarannya itu enten tumbake cilik ngaten. Nah, kula nggih mboten nate semerap. Teng pundi niku maksudnya. Tapi saya tahu informasi diberitahu biyen ngono. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita kan enggak pernah lihat itu. Tapi saya lanjutkan. Summa ja'ahul maghrib, kemudian datang lagi maghrib malaikat Jibril. Faqala qum fasalli, sampean sholatlah sekarang, berdirilah sholat sekarang. Ya, tidak ada penjelasan. Ya. Kapan? Yes, maghrib itu namanya terbenam, selesai. Pun. Fasallal isya'a, kemudian beliau sholat Isya. Hina ghaba syafaqu, niki mesti enten sing kepotong niki. Niki kutipan. Ini kan kitab online. Ya. Kitab tapi online. Saya coba cari pembanding foto online niki. Niki kitab nih. Saya baca kitab Fiqh Sunnah. Kula golek pembanding foto online nih. Coba enten. Iki kan. Napa niku sing ilang mau niki lho. Fasallal maghriba hina wajabatis syamsu. Salat maghrib ketika matahari tenggelam. Nah, napa sing ilang mau? Summa ja'ahul isya faqala kum fasalli. Jadi sing ilang teng kitab online sing niki wau ini mulai dari sini ya sampai sini ini sing ilang. Mboten niku nek karo ya apa terusan ya sing ilang iki mriki
Makanya kalau jadi di sini makanya bahwa fasholal maghriba puni wah lho kok langsung isya enten sing ilang niki saya pakai ini dulu aja nggak apa-apa. Summa ja'ul isya, kemudian datang isya. Faqala kum fasalli fasalla al isya'a. Nah tadi saya makan. Kemudian beliau sholat isya hina ghobas syafaqu, ketika syafaq itu sudah goib. Nah, jadi bahasa Indonesia goib ya, sudah goib niku sudah kaono kan gitu nggih. Syafaq niku napa? Syafaq niku warna merah di langit sebelah barat setelah matahari tenggelam. Summa ja'ahul fajra, kemudian datang lagi waktu fajar subuh. Faqala kum fasolli fasallal fajra hina baraqal fajru au qala sata'al fajru. Ketika fajar niku baroko jenengan semerep buruk jenengan boten semerap buruk Pak, mau semerap maca etok jenengan semerap al-barqi ya enten sing semerap mesti barkun kilat jenengan semerap niku tondone listrik niku itulah barkun gitu nggih. Apa artinya? Ada percikan cahaya gitu nggih. Nah, itu fajar. Sing semerap sing nate munggah teng Bromo mawon. Nah gitu nggih. Biyen jarene ning Bromo niku napa jenenge mau melihat matahari terbit. Matahari terbit, sebelum matahari terbit niku ada fajar. Nah fajar niku enten kalih, enten fajar sodik, enten fajar kadzib. Fajar sodik niku pengajiane tenggene Yai Nur Rahim almarhum ya. Nur Rahim Nur, maaf. Gitu. Fajar sodik niku saya dulu ikut napa nggih sertifikat pelatihan falak gitu ya. Baru mendapatkan penjelasan fajar sodik itu ketika semburan sinar mataharinya dari terbit. Ufuk niku napa? Batas antara langit dengan permukaan bumi ya gitu ya. Dalam pandangan batas antara langit dan bumi dalam pandangan mata gitu. Itulah namanya ufuk. Nah dulu mendapatkan penjelasan fajar sodik itu kalau semburan sinar matahari itu sudah memanjang teko lor sampai kidul niku fajar sodik subuh niku. Enten fajar kadzib itu kalau semburan sinar mataharinya itu masih vertikal mek sak gondok ngeten iki. Nah sehingga kita bisa paham ya, ada cahaya umpama niki maaf senter niki ya, senter niki. Nah, ini ada cahaya. Loh, kalau dia rendah, ketoke mriki tok. Kalau dia sudah tinggi, ketoke rada ombo. Itulah namanya fajar kadzib ketika dia mataharinya masih ada di bawah, gitu kan? Sehingga sorotnya matahari, sinar matahari sudah kelihatan, tapi di atas saja gitu. Gini aja, vertikal. Nggih butuh nang Bromo nggih. Nah, gitu. Tapi kalau sudah semakin tinggi, nah inilah fajar
sodik. Kalau sudah keluar, nah ini namanya tulu, oke? Nah, biasanya kan itu, oke? Waktu ini loh, itu tulu kan gitu, oke? Nah, atau waktu apa biasanya? Syuruk, enggak sama, gitu kan? Oh, niku sudah terbit matahari, bukan terbit fajar. Terbit fajar itu subuh. Saya lanjutkan. Niki bab niki tok niki. Summa jaa minal ghadi lidzuhri faqala. Kemudian besoknya summa jaa, kemudian teko sinten niku malaikat Jibril minal ghadi, teko menene lidzuhri pada waktu zuhur, faqala kum fasollihi fasalla zuhra. Kapan itu? Hina soro zillu kulli syai'in mithlahu, saat bayangan benda sepanjang bendanya, seperti bendanya. Loh, inilah asar. Berarti waktu asar adalah waktu terakhir zuhur. Gitu. Nabi sholat di hari pertama, di jam pertama ketika tergelincir matahari. Bayang-bayang benda lurus, geser dikit zuhur. Nah, gitu. Geser lagi, bayang-bayang benda sepanjang bendanya asar, tapi di hari berikutnya itulah zuhur. Gitu. Karena itu maka para ulama nanti membuat, ada yang waktu itu afdol, tapi ada juga waktu itu mukhayyar. Mukhayyar niku saged milih dia iso sah, nah, gitu nggih. Ada nanti waktu yang makruh, ada waktu haram, gitu nggih. Saya lanjutkan. Summa ja'ahul asra, kemudian datang lagi di hari berikutnya itu di waktu asar. Kapan itu? Hina soro zillu kulli syai'in mithlaihi, ketika bayangan benda itu panjangnya 2 kali lipat dari bendanya. Nah, 2 kali lipat. Kapan nih sampai ukur dhisik gitu ya. Tapi niku berarti belum sore nemen, dereng suruh. Apakah boleh menjelang maghrib? Nah, itu nanti namanya waktu yang makruh. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan sinten sing uman sak rakaat, ya, salat mantun niku ketututan maghrib sah salatnya. Nah, gitu. Nah, niku kayak sing rada sing biasa nang maghrib itu nggih. Ya. Tapi kalau contohnya Jibril nek zuhur seiso, waktu awal saged, waktu akhir saged. Nek waktu asar mboten. Nanti di riwayat yang lain ketika sudah matahari itu berwarna kuning, gitu nggih. Putih, kuning niku pilihannya sebenarnya, pilihannya, mukhayyarnya di situ. Setelah itu sudah makruh, gitu nggih. Summa ja'al maghriba waqtan wahidan, maghrib gak tahu rotok mundur, nggih situk tok niku pancet ketika maghrib, gitu ya. Lam yazal anhu. Summa jaa hina asfara jiddan. Maaf, lam yazul anhu. Summa jaa hina asfara jiddan. Nek isak nggih pun wau situ tok wau. Ya.
Nah, tapi nanti dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ya seandainya saya tidak memberatkan umatku, tentu saya akan perintahkan mereka sholat di waktu sholat atamah itu sholat isya sing rodok dahulu, gitu ya. Nah itu nanti para ulama menyimpulkan, nanti hadisnya ini baru satu, nanti dengan hadis lain baru tahu waktu isya sampai subuh gitu ya, sampai menjelang subuh maksudnya gitu ya. Cuma yang terbaik justru kalau waktu isya itu atamah itu jam 10 kira-kira, jam 10. Maaf. Nah, kapan sholat subuh? Datang ketika asfaro jiddan. Tadi pun rotok padang, gitu ya. Subuh itu rotok padang. Ya, kalau bahasa kita ya menjelang tuluk itu, menjelang syurukus syams. Nah, itulah waktu. Nah, di antara itulah kata malaikat Jibril, ma baina hadaini waktu, antara dua waktu itulah waktu sholat. Disitulah para ulama membuat kesimpulan tuh waktu enten sing afdol. Kapan itu awal waktu? Jelas nih, afdol. Awal waktu. Hadisnya tadi itu. Ya. Ayyul amali afdol. Ya, as-sholatu liwaktiha. Tapi tidak berarti bahwa waktu-waktu lain itu kurang fadilahnya. Misalnya bahkan termasuk maghrib. Ya, kata Rasulullah SAW, idza quddimal asya, nek pun disugunno jenenge panganan gitu nggih, maka makanlah dulu gitu kan ya. Itu. Nah, itu nanti menjadi keutamaan yang berbeda. Meskipun sebenarnya awalnya waktu terbaik itu ada di awal, tapi kalau ada keadaan seperti itu, yang utama justru makan, gitu ya. Masa Ustaz mangan kok, boleh tetap mengambil yang terbaik, awal waktu. Niku khususe kangge sing boten kekurangan mangan. Pada zaman Nabi SAW, wong ketemu panganan niku angel. Ya, oleh karena itu kalau ada sudah makanan dihidangkan, wis awakmu mesti kepikiran ngeten iki, wis mangan dhisik, wis luwih utama makan. Makanya dilihat nanti. Dilihat. Sehingga misalnya kalau ada kita bikin misalnya ya, kegiatan saum sunnah atau apapun ya, buka bersama, arek cilik niku nek salat ketemu panganan niku wis nomor 1. Jangan dipaksa sholat dhisik gitu. Jangan, arek cilik niku ketemu panganan nomor 1, biarkan, nggak apa-apa. Ngoten lho, mendidiknya itu ya begitu. Sampai seneni ini gak sida buka, sida puri arek-arek niku ya. Kanggo sing betah-betah ya wis biasalah panganan niku ya. Monggo itu. Termasuk yang juga bisa jadi perlu takjil. Makanya takjil itu termasuk makan itu ya segera makan itu takjil namanya kan gitu ya. Coba kita itu mikirnya kan kalau takjil itu kan ringan, cilik-cilik atau niku. Ada yang berat langsung nggak apa-apa, khususnya yang tidak punya waktu yang banyak. Setelah ini harus kemana kan gitu gitu. Kalau di Masjid Nabawi itu sing dum-dum ya pakanane dientekno. Cuma memang di sana tuh makanan itu ya begitu. Apa itu? Roti sama susu dicelupno gitu kan. Itu pun mangan pun. Gitu nggih. Dan nang kene nek gak ketemu sego gak mangan masalahnya. Misal dalam riwayat yang lain, waktu sholat yang utama itu justru misalnya adalah ketika
kondisinya tidak nyaman, tunggu nyaman. Kenapa saya simpulkan tunggu nyaman? Rasulullah SAW menyatakan ketika sholat zuhurnya panas, maka Nabi SAW mengatakan fa'abridu bis sholat, tenono adem, timbang tengah hari panas-panasnya. Di sana berapa kalau panas-panasnya? 52 derajat, 53. Ya, zaman Nabi SAW masjidnya nggak ada payupannya, kan gitu ya. Terus kemudian kerikilnya panas, maka Nabi SAW menunggu lebih dingin. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmah di situ. Kondisi nenteninya aman. Misal di sini ada kegiatan, gitu kan? Apa saja, kate mari, tapi belum mari, sik ribet. Pas waktunya sholat ya, jenenge tugas muadzin. Tit langsung azan, Allahu Akbar, padahal wong niku sik repot kabeh dereng mari. Maka yang begitu itu perlu ditanya. Sing muadzin niku perlu takon, Pak, Bu, niki tasik suwe napa mboten? Nah, gitu ya. Kalau tasik masih lama, istirahat dulu nggih, kita sholat. Kalau sebentar lagi, ya diundur sedikit, mboten napa-napa. Gitu itu, enteni nyaman. Saya soalnya pernah itu melaksanakan dulu waktu COVID ya. Dulu ada kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah. Ya, ternyata banyak pertanyaan. Ya, ketika praktek itu banyak pertanyaan dan ada beberapa banyak sudah tenaganya banyak, tapi pertanyaannya juga banyak. Ya, pertanyaannya bukan dalam seperti ini, ya, termasuk dalam praktek-praktek itu. Niku dereng mari, burung tutuk ilmu nih. Jenenge muadzin tugas ya azan. Tit langsung azan. Ya gitu. Sehingga jadi gak nyaman nih ya Allah diterus ana mboten kan gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tunggu nyaman. Nah, kondisi tidak nyaman tuh macam-macam. Gitu kan. Ya, contoh pada masa Nabi SAW itu karena cuaca. Kalau cuaca di sini buat menghadapi lah, pemane Masjid Al-Muhajirin gaya AC, kipas kayak gitu kan. Tapi mungkin kondisi lain, tunggu nyaman. Nah, gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk waktu Isya. Ternyata waktu Isya yang utama justru adalah ya menjelang tengah malam gitu. Tapi ya Nabi SAW nggak memaksakan, yang maksakan itu soro. Mungkin nek sing kulino melek. Kita itu kan punya ritme sendiri-sendiri, ritme kerja tubuh kita itu kan beda-beda. Ya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, nah ini tadi itu ya. Dalam riwayat yang lain, nah ini yang lebih lengkap, waktu Isya enten pilihane ini gini. Summa ja'ahul Isya hina dhahaba nisful laili au qala thuluthul laili. Kemudian datang lagi malaikat Jibril di hari berikutnya itu ketika sudah lewat tengah malam. Bahkan sudah masuk sepertiga malam terakhir, itulah waktu Isya. Dan beliau mengatakan ma baina hazainil waqtaini waqtun, kata Jibril, antara dua waktu itu waktu sholat boleh gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, niki kadang-kadang penting ya untuk disampaikan dan dipelajari. Soalnya ada juga yang tidak memahami kondisional yang seperti ini ya, sehingga kemudian mengutamakan yang satu sementara yang lain dianggap tidak utama begitu. Kalau niki ngalami kita itu sudah atur rapat nih, mungkin waktu azan kita break sholat, cuma tidak selalu bisa seperti itu.
Tidak selalu seperti itu bisa dilakukan dengan selalu. Justru pada waktu-waktu tertentu yang kemudian itu apa namanya penting sekali ini kita mandek buyar ini gini, nah, gitu misalnya. Tapi bagi yang punya pandangan tadi itu gak peduli pokoknya. Ke rumah langsung metu lho. Iki sampean dibutuhno ngomong saiki sampean metu dhisik ya gitu kadang-kadang. Gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena menurut saya bacaan kita itu tidak sama. Ya. Nabi SAW diberikan keleluasaan seperti itu terkait dengan waktu sholat. Ini baru bicara waktu sholat. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lagi mau di pekan depan apa kitab jenazah ini oke. Saya siapkan kitab jenazah waktu depan. Berikutnya lagi ada lagi selain tentang waktu sholat yang penting ya pun ini nah ini ada bab ini terkait dengan sholat itu banyak pembahasan rinci-rinci. At-tatawwu asna al-iqamah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita punya ini kan. Sekarang pakai ini tuh, waktu sholat itu pun jelas, waktu qomat jelas. Tapi bagaimana mengambil sikap itu? Nah ini ya. Kita baca ketentuannya dulu. At-tatawwu asna al-iqamah. Sholat sunnah pas qomat. Idza uqimatis sholatu kurrihal istighalu bit tatawwu. Kalau qomat sudah dikumandangkan, maka sibuk sholat sunnah niku mboten disenengi, makruh. Makruh niku napa? Kata orang sini makruh niku perkara kalau dikerjakan tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan berpahala. Dulu belajarnya begitu. Padahal dalam pengalaman ya para sahabat misalnya, semua yang disebut makruh oleh Nabi SAW ya niku mesti mboten dilakoni. Itulah bedanya ya. Kalau kita kan gitu ya, niku makruh, oh kau apa kan gitu ya. Atau sama dengan sunnah. Sunnah niku kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Walah sunnah. Padahal pada masa Nabi SAW justru sunnah niku gak tahu ditinggal, gitu ya. Meskipun tidak sampai fardu, gak tahu ditinggal. Sing makruh ya tidak dikerjakan, gitu. Itu dulu itu gitu. Cuma nek damel standar iku kaya kok abot, akhirnya dibuatlah tadi itu ya standarnya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimas sholatu fala sholata illal maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sholat sudah diiqomahi, maka tidak ada sholat lain yang diperbolehkan illal maktubah, kecuali yang fardu. Saya baca peristiwanya, baru nanti kita bahas. An Abdullah bin Sarjas qala dakhala rajulun al-masjid. Ada namanya Abdullah bin Sarjas meriwayatkan radhiyallahu anhu. Kata beliau, dakhala rajulun al-masjid. Ada seorang yang masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadat. Dan Rasulullah SAW pada saat itu sedang sholat subuh, sholat isu. Sholat isu itu ternyata sholat subuh. Nabi sedang sholat subuh. Ada orang baru datang. Fasholla rak'ataini fi janibil masjid. Akhirnya wonge waduh. 2 rakaat sadurunge subuh niku luwih apik timbang dunia dan seisinya eman. Padahal sholat sunnah kan iso cepet.
Salate Nabi subuh suwe, salat dhewe fi janibil masjid, ya, di teras sebelah masjid. Summa dakhala ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ikut bersama sholatnya Rasulullah SAW, pun pantun sholat sunnah qobliyah sampun ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW sudah salam, beliau mengatakan, ya fulan bi ayyi sholataini iktadatta, bi sholatika wahdaka am bi sholatika ma'ana. Wahai fulan, sampean sholat ya luru sing sampean jange hitung sing di sholat dhewe mang apa sholat karo aku, nah gitu. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasai. Itu kata para pensyarah hadis bentuk ingkarul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ingkarnya Nabi SAW, gak oleh. Itu namanya tadi makruhnya, ya, meskipun ya tetap sah, ya. Dalam riwayat yang lain niku kan Nabi SAW karo jenenge disebut fulan, yang ini jelas namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu usolli wa akhadhal muadzin fil iqamah. Saya pernah sholat di tengah-tengah sholat, wa akhadhal muadzin fil iqamah, dan muadzin qomat, fajazabani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa qala atusollis subha arba'an. Jadi dikomati sik pancet terus Ibnu Abbas oleh Rasulullah SAW, langsung ditarik sampai kata sholat petang rakaat subuh, nah gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Niki kita tuh kan sudah punya ini ya. Pertama kangge jamaah, ya, khususnya kita supaya bisa memperhatikan. Paling cepat pinten sih sholat kula panjenengan nek sunnah 2 menit, ya, 2 menit. Maka kalau sudah kurang dari 2 menit ojo sholat we. Ngoten lho. Sik maksa wae kan gitu nggih. Kenapa saya sampaikan begini? Ada solusinya. Gitu loh. Nanti di bab tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan macam-macam. Sholat sunnah. Seorang sahabat Nabi SAW mantun sholat subuh berjamaah, langsung sholat lagi 2 rakaat. Nabi SAW langsung tanya, setelah sholatnya selesai langsung tanya, sampai nanti sholat apa? Wahai Rasulullah SAW, pulau wau datangi mepet, jadi belum sempat sholat qobliyah subuh, maka saya laksanakan setelahnya. Kata Rasulullah SAW, kalau mau melakukan sholat subuh kodok namanya ya, sholat qobliyah itu lakukan setelah matahari terbit. Jadi saged sampean kerinan misalnya buru-buru sampai al-muhajirin ternyata sudah qomat, pun bingung. Nanti setelah matahari terbit, wayai biasa sholat duha misalnya, niat dulu sholat qobliyah subuh kodok tadi itu boleh, nonton caranya, ya. Kalau Ibnu Abbas tadi itu tarik, jadi yang melihat itu begitu. Nah, yang muadzin juga demikian, perlu diperhatikan. Meskipun wis kate muni didelok jamaah ini ana sing salat apa mboten. Ya, kan mungkin jamaah tuh mboten nguas no, tidak memperhatikan gitu kan. Salat ya, gitu ya. Berilah kesempatan nek jenengan niku
Boten Ustaz, wong niku encene pancet ae biasa ning ngono. Ah niku siji ya. Gitu ya. Kalau orang sesekali tidak tahu nggih, kita beri toleransi, dinteni dilungkas lah kan gitu nggih. Tapi ning ngene wau enten ae ngoten niku sing kulino ngoten niku ya ono ae wis jadi pancet ae wong kan gitu nggih. Sehingga kita saling bisa, sekarang sudah enak terbantu dengan waktu gitu. Bahkan kalau memang tidak sempat kita masih bisa mengganti. Suatu saat Rasulullah SAW setelah sholat zuhur ya kemudian sampai sholat asar. Ketika sholat asar selesai beliau pulang ke rumah istrinya Maimunah. Di sana beliau sholat 2 rakaat, momentum sholat asar sholat 2 rakaat. Wahai Rasulullah niki sholat nopo? Gitu ya. Maka kata beliau, saya tadi setelah zuhur tidak sempat qobliyah. Orang itu ada urusan waktu itu membagi napa jenenge? Fight niku rampasan perang ya. Rampasan perang sing gak perang ya. Upeti sing gak perang. Dibagi oleh Nabi SAW oleh sahabat. Waktu baginya lama rupanya sampai datang waktu asar. Beliau belum qobliyah. Nah itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kuku sik salat sunah dhisik. Nah gitu ya. Kalau kita kan gitu ya. Sik salat sunah dhisik. Nah gitu ya. Nabi senang dilihat situasinya. Kalau situasinya genting oh iki nek aku tak tinggal salat sunnah iki wong kroyokan dhewe-dhewe susah. Nabi setelah salat zuhur tidak salat ba'diyah, maaf. Tidak salat ba'diyah, tidak salat setelah zuhur. Gitu. Langsung urusannya diselesaikan dulu. Sampailah waktu asar dan beliau kemudian pulang sampai di rumah Maimunah, barulah beliau sholat 2 rakaat. Ditanya, ini alasannya. Maka sholat sunnah pun kalau mau tetap terpenuhi ada caranya. Ketika misalnya ketinggalan, ketika misalnya gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, yang babnya ini tadi itu bagaimana mengatur waktu sholat sunnah tidak berbarengan dengan sholat fardu gitu, sambil bareng nggak oleh. Kalau bahasa Nabi SAW ya beliau hanya menyatakan sampai ini saja nih sholat opo ya gitu ya, mosok ono sholat 2 kali dalam satu waktu gitu ya. Nah itu artinya bentuk ingkarnya Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara demikian, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas kitabul janaiz, tapi juga beberapa bab tentang sholat itu masih banyak yang juga kita masih bisa bahas. Sementara ngoten aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.